Malah buku temanya Pak Guru aku bawa ini. Oh ya sudah. Oke Pak Guru ini dulu ya. Cek suhunya. Cek suhunya dulu. Ya. Sebentar, berarti ini kamu berapa? Kelompok 1 ya? Ya. Bagus ya. Yosi berangkat? Yang tidak berangkat siapa ini? Semuanya sangat tidak. Dua Bida ya? Ya, Yosi nggak berangkat. Kalian berapa? 34,0. Vicky 361. Mas Bia 36,2. Manda? Aku juga nggak ditulis. Berapa hafal? Nanti ya. Ya. Mbak Runa? 361. Mas Billy? 361. Mas Arya? 35,9. 359. Mbak Tata? 36,1. Mas Ahyan? 35,9. 5,9. Mbak Desta? 36,1. 36,1. Tidak nggak berangkat. Ya, jadi ya yang nggak berangkat Yosi sama ya. Mbak Manda tadi udah dicek berapa hafal nggak? Nggak hafal ya. Oke. Pak Guru bagikan ini dulu buku tabungan. Nanti kalau bisa di rumah kalian diplastiki ya. Nanti supaya tidak kehujanan dan juga kalau receh kan nggak berubul. Ya, itu. Yosi nggak masuk, Mas kalian. Pak Guru kasih nama nih. Mas Vicky, Mas Bian, Amanda, Karuna, Mas Billy, Mas Maria, Mas Tata, Mas Aryan, Mas Desta, Bidang. Aku langsung nabung waktu. Boleh langsung nabung sini. Ya. Langsung nabung dikumpulkan aja kalau gitu. Oke, taruh sini aja. Taruh mejanya Pak Guru. Pak Guru ambil LKS dulu ya, sebentar. Ambil cek dulu. Ya, taruh depan aja. Aku yang nabung. Aku nabung. Buat? Oh, bisa gimana maksudnya? Jadi satu susah. Gimana? Maksudnya udah nabung, kamu juga nabung kayak gitu. Jadi satu aja sih apa? Bingung teman. Jadi satu aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, apa dulu? Ini sekarang. Oh sekarang. Oh yang ini 55. Aku anjir. Seketin. Wih, nabung seketin. Aku coba. Enggak, ini saya coba. Wih, itu wih, saya wih. Kelihatan. Ini, aduh, kok lagi lihat itu. Banyak banget. Yakin. Bibi, siapa yang nggak bisa kayak gini? Bisa kamu.
Bacok. Kebiasaan. Sudah, ini nggak ada 6 lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya. Oke, yuk sekarang sudah semuanya? Sudah siap belajar? Sudah ya, oke. Apa itu? Hah? 3.000, bukunya mana? Belum ada uangnya ya? Yes. Aku berapa semuanya? 15. Berarti yang kembali Mas Haris ya? Yang lainnya pas semua? Pas. Ya. Oke, jadi nanti kita Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, kita di pagi hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Hari Sabtu, hari Selasa. Hari Sabtu di akhir pekan kita bertemu lagi untuk ya, tadi sebagai bahan evaluasi. Tadi jam 7 baru ada beberapa anak, ada yang ada saja. Jalan-jalan motor, makan sih, jalan-jalan motor. Apa yang lain juga jalan-jalan motor? Kangen, ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk berikutnya, ini karena masih kita awal-awal PTN terbatas, pertemuan tatap terbatas. Setelah masuk, kalian diam di kelas ya, jangan mayung-mayung, jangan jalan-jalan kemana-mana. Nah, kita baru mulai loh ya, baru hari Selasa kemarin kan. Nah, nanti takutnya kalau ada gugus tugas COVID ke sini, ketahuan ada anak-anak yang jalan-jalan. Nah, nanti bisa jadi PTM-nya dibatalkan. Mau makanya itu ya, harus patuhi protokol kesehatan. Orang usah melakukan mending-mending ya, di kelas aja duduk manis, keluarnya di kelas ya, nggak apa-apa. Nanti kalau waktunya istirahat. Tapi Pak Guru minta ya, mulai besok berarti hari Senin ya, kalian setelah berangkat duduk di sini, mainan di kelas aja ya, nggak usah kemana-mana. Terus kalau keluar dari kelas itu masker selalu dipakai, jangan dibuka. Masker dipakai yang benar ya, jangan hidungnya kelihatan, tapi ditutup yang rapat seperti ini ya. Karena kita ya, benar ya, karena kita masih pertemuan tatap muka terbatas ya, harus hati-hati karena kita menjadi pantauan apalagi di pinggir jalan ya, di pinggir jalan. Nanti kalau di swab ternyata hasilnya ada yang positif, kita dibatalkan ya. Makanya untuk menghindari itu, setelah kita berangkat sekolah, masuk ke sini, cek suhu, cuci tangan, itu langsung duduk manis di kelas. Mainan boleh di kelas, jangan main-main. Ya, oke, sepakat? Sepakat? Sepakat ya, untuk kelompok ini, oke. Besok Pak Guru nanti pilihnya supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kan sayang, kita sudah masuk, ternyata dibatalkan, suruh daring lagi. Mau daring lagi? Iya, makanya itu. Untuk menjaga itu, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan, karena ada aturan seperti itu. Jadi kita harus patuhi. Mas kalian duduknya ada ke depan, Bang? Ya, seperti itu ya. Oke, terus ya, sebagai pengumuman, besok kita hari Senin ada kedatangan gugus COVID, ada 15 orang.
Ya, besok ke sini. Makanya yang besok datang, tidak tahu. Nanti Pak Guru oplos lagi ya, karena ini kan bangkunya sudah Pak Guru tata semua, ada 25. Hari Senin itu nanti Pak Guru jadwal lagi, ya. Pak Guru selang-seling. Jadi tidak ada urutan nomor 1 sampai 12, tapi nanti Pak Guru jadwalkan untuk besok Senin nomor 1, 3, 5 yang ganjil. Datang, ya, hari Senin. Hari Selasa nanti yang benar, yang nomor absen benar. Nanti Pak Guru buatkan ininya, daftarnya, ya, supaya nanti bisa senang-senang. Nanti ini Pak Guru diberi nama, mejanya diberi nama, ya. Nomor 1 Yosi, nomor 2 Balen, nomor 3 siapa itu, ya. Nanti diberi nama masing-masing. Nah, nanti kalian duduknya sesuai dengan namanya masing-masing, ya. Jadi diharapkan nanti bisa selang-seling. Hari Senin nomor 1, nomor 3, nomor 5. Terus berapa lagi yang ganjil, nanti bisa selang-seling, ya, nanti bisa selang-seling duduknya. Jadi kalian diharapkan tidak ganti tempat duduk, tetap di situ terus, ya. Nanti paling sebulan sekali geser, ya, mejanya di bawah digeser, bukan, ya. Untuk sebulan sekali, enggak setiap hari, nanti sebulan sekali. Ini juga peraturan dari gugus COVID, ya, supaya diberi nama mejanya, nanti duduk sesuai nama masing-masing. Terus kemudian tidak boleh pindah di situ terus, ya. Berarti kalau sekarang datang di sini, sama kali di sini, besok ini nggak ada yang tempat, ya. Besok kan kita sama sekali yang lain, tempatnya di tempat duduk yang lain. Nanti dikasih nama Pak Guru, ya. Nanti Pak Guru minta tolong kalian, nanti Pak Guru berikan namanya, nanti kalian tempelkan masing-masing di depan, ya. Nanti setelah bukan, ya. Oke, itu mungkin pengantar dari Pak Guru, semoga bisa dipatuhi bersama. Kita baru awal, jangan sampai seminggu berangkat, 2 minggu berangkat, kita langsung tutup lagi, daring lagi. Aduh, repot ya. Sebentar lagi, ya, padahal sebentar lagi itu penilaian akhir tanggal berapa? 29 November, kurang sebulan lagi, kurang, ya. Makanya nanti kalau bisa tesnya di sini kita kerjakan, jadi Pak Guru tahu mana yang benar-benar paham dengan pelajaran dan juga mana yang dikerjakan waktu daring. Nah, kan Pak Guru tidak tahu dari nilainya bagus semua. Nah, kalau di sekolah kan Pak Guru tahu, oh ini nilainya ternyata kurang, jadi Pak Guru tahu. Ya, seperti kemarin ada teman kalian, ya, Pak Guru cerita nih, ya, ada teman kalian yang di daring peringkat 1 terus. Nah, ternyata setelah masuk dia bacanya juga belum lancar, terus ketinggalan sama teman-temannya. Aduh, ini berarti waktu itu saya mengerjakan, ya, bisa di orang tuanya mungkin. Ada kemarin Pak Guru menemukan, oh jadi waktu daring itu bukan dia yang mengerjakan, sepertinya malah orang tua, ya. Jadi Pak Guru tahu. Ada teman kalian itu 1, ya, itu. Jadi Pak Guru tahu. Dari teman kalian, ya. Ternyata waktu nulis ini dia ketinggalan sendiri, ya. Yang lain tidak pada selesai nulisnya, dia ketinggalan sendiri. Membaca pun dia belum lancar. Makanya itu, ya. Waktu di daring dia waktu bermain kabut peringkat 1 terus. Apa itu? Ya, peringkat 1 terus. Tapi ternyata setelah kemarin masuk, kok ketinggalan, nulisnya ketinggalan, membacanya juga belum lancar. Nah, kok dia di daring peringkat 1 gitu. Agama nggak pernah masuk, nggak pernah didaring, nggak pernah daring. Ya itu hanya sebagai contoh saja, ya, bukan cari-cari satu orangnya, ya. Yang penting Bapak udah tahu. Kalau kalian di sini alhamdulillah tidak ada yang seperti itu, ya. Nanti dengan yang di sini sesuai dengan kenyataan, ya, sesuai dengan kenyataannya di kelompok sebelah yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ini sebagai pelajaran, sebagai temuan, ya, nanti buat perbaikan kita selanjutnya. Oke, sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga pelajaran kali ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Mas Vicky coba guru pengen Mas Vicky ini. Ya. Bismillah.
bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bapak itu ada yang mau request? Tulis caranya, ya semuanya berdiri, coba, yuk semuanya berdiri ya sambil tepuk tangan ya, yang semangat, yang keras. Kita makan sekolah kita dengan lagu Indonesia Raya yang tepuk tangan ya. Oke, yuk hiduplah Indonesia Raya. Berdua. Ya, ini supaya kita semangat ya, tidak loyo, tidak ngantuk, tidak harus semangat yang penting ya, supaya suaranya teriaknya ya, kemudian ini telapak tangannya pedes mau pedes? Enggak. Pedes ya, ini supaya tidak lemes ya waktu belajar, sehingga pelajaran jadi konsentrasi. Oke, sekarang pelajaran apa? IPS. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Nah. Sudah diputar videonya? Enggak, belum. Oh, belum ini video buat apa? Seperti begitu ya. Oke, sekarang IPS ya. Halaman Berapa? 43 ya? 43. Ini kan bahasa Indonesia apa huruf? 43. 43. Oh, berarti yang Indonesia IPS, ada IPS. 47. Ya, Nanti barang sama Mas Dian ya. Nanti. Oke. kemarin ini apa guru? Kemarin ini. Iya. Ya, kerajaan pada pemerintahan Islam. Oke, Pak Guru, bagaimana kompetensi dasar yang harus kalian capai dari IPS? Tema 5 pahlawanmu, tema 2 pahlawan kebanggaanmu. KD 34 untuk mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. KD 44 untuk menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Ya. Tujuan belajar ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui raja-raja pada pemerintahan Islam di Nusantara. Kemudian kalian dapat mengetahui perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, ya, macam-macam kerajaan Islam di Indonesia. Oke, ada 9 itu kerajaan Islam di Indonesia. Ya, itu pembahasan dan tujuan yang harus kalian capai.
Oke, sekarang kita baca bareng-bareng itu satu paragraf saja. Ya. Proses yang Guru. Ya, raja-raja pada pemerintahan Islam di Nusantara. Proses penyebaran agama Islam ada beberapa jalan, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Penyebaran Islam lewat saluran perdagangan terjadi pada tahap awal, yakni sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan antara abad ke-7 sampai abad ke-16. Ya, cukup ya. Proses masuknya Islam di Nusantara. Awalnya ya pedagang-pedagang Islam itu masuk ke Nusantara. Ya, pedagang Islam itu berasal dari Arab. Biasanya Arab itu masuk ke Indonesia. Kalau penyebaran kemarin agama Hindu dibawa oleh pedagang dari mana? Kalau Hindu? Kemarin? Kan ada kerajaan Hindu ya. Kerajaan Hindu apa saja itu? Yang pertama kerajaan yang pertama di Indonesia yang Hindu. Apa saja? Yang Hindu kemarin? Kutai. Kerajaan Tarumanegara. Ya, Kutai itu kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kalau kerajaan Hindu pertama di Jawa, Tarumanegara. Ya, Tarumanegara itu pertama di Jawa. Kemudian ada kerajaan Hindu lagi yang selain Kediri. Ya, Kutai sama Tarumanegara datang ke Kediri, terus Singasari, Majapahit, Mataram Hindu. Ada 6. Ya, ada 6. Itu kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Hindu. Setelah Hindu kemudian masuk juga kerajaan Islam. Nah, ini yang kita bahas di tema 5 bertema yang kedua. Nah, awalnya para pedagang itu sambil berdagang juga sambil ngiringi ngomong pribumi. Wah, kayak nasi ngayu. Nah, kayak nasi ngayu akhirnya menikah. Pedagang Islam menikah dengan orang pribumi sehingga keturunannya jadi orang-orang Islam. Nah, seperti itu ya. Masuknya melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Tuh, kesenian itu contohnya adalah Wali Songo ya. Penyebaran Islam lewat saluran perdagangan itu terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan kesibukan arus perdagangan. Yang jelas Islam masuk dari orang-orang yang berdagang di Indonesia. Nah, makanya sekarang ada namanya kampung Arab di Jakarta. Ya, itu kampung yang isinya hanya orang-orang Arab ya, yang dulu datang ke sini berdagang turun temurun menempati wilayah itu jadinya menjadi kampung Arab. Nah, itu awalnya di situ. Jadi dibacakan lagi itu para kedua. Islam masuk ke Nusantara melalui pertemuan sosial dan pengajaran. Islam disebarkan ke Indonesia oleh para pedagang Muslim dan dari Gujarat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bukti-bukti adanya kesamaan unsur Islam di Indonesia dan di India. Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi yang mencapai perkembangannya pada abad ke-13. Hal itu ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan corak Islam di Indonesia. Cukup. Nah, ternyata selain orang Arab juga pedagang dari India berarti tidak hanya agama Hindu saja yang disebarkan, tapi juga ada Islamnya di sana. Ya, buktinya di abad ke-7 itu ada pedagang dari India menyebarkan agama Islam. Tuh, itu perkembangan masuknya Islam di Indonesia. Kayak Pak Guru tanya, masuknya Islam di Indonesia itu melalui jalur apa saja? Perdagangan, pendidikan, tasawuf, perkawinan, kesenian. Ya, berapa 5 ya? Oke, ini di garis bawah coba. Masuknya, proses penyebaran agama Islam ada beberapa jalan. Itu di garis bawah. Di garis bawah pakai pensil, pakai bolpen boleh. Itu yang paling atas. Proses penyebaran agama Islam ada beberapa jalan di garis bawah. Itu melalui perdagangan,
perkawinan, pendidikan, tasawuf dan kesenian. Jadi mahal ya. Islam masuk ke Yang mana Pak Guru? itu yang atas itu. Ini. Iya. Ini Pak Guru. Ya. Yang perdagangan. Ya, yang perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf dan kesenian di garis bawah. Ya. Itu deh. Di garis bawah. Tulisannya di garis bawah. Itu dibaca? Ya, 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 di garis bawah. Tulisannya di garis bawah, seret, di garis. Yang itu proses penyebaran agama Islam melalui perdagangan, perkawinan, garis bawah ya. Biar kalian nanti enak buat belajar. Jalannya ya Pak Guru. Nggak usah. Itu aja, perdagangan, perkawinan, ya itu. Pendidikan, tasawuf. Pendidikan, tasawuf, kesenian. Ya, Aku udah juga. ya nggak apa-apa. Yang penting itu ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Ya, kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kalau kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah apa? Kuta Tarumanegara. Ya, yang di Indonesia adalah Kuta. Tapi kalau kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai. Pasai. Ada di mana itu? Ada Di Aceh Utara, Lok Sumawe. Ya, di Lok Sumawe, Aceh Utara. Aceh Utara atau provinsi Aceh. Ya, kerajaan Islam pertama itu adalah Samudra Pasai, adanya di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Marah Silu. Marah Silunya di garis bawah. Ya, mana Marasinya? dibaca coba. Ada kerajaan Samudra Pasai. Lalu ada apa ya tadi? Ada tulisan apa? Marah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh. Jadi Marasi. Oh, Marah Silunya di garis bawah. Itu pendiri kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Samudra Pasai adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Ya. Bukti peninggalannya di garis bawah tadi, peninggalannya. Peninggalannya. Yo, bukti peninggalannya di garis bawah. Itu doang maksudnya. Ya, itu di kerajaan Samudra Pasai yang nomor 1 baca. Ya, coba dibaca yuk. Yang nomor 4 harus bisa membaca. Kerajaan Samudra. Ya. Kerajaan Bukti peninggalannya di kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Nomor 1. Samudra Ya. Islam. Bukti peninggalannya adalah bekas keraton, batu nisan, Masjid. Assalamualaikum Pak Guru. dan makam raja Islam seperti makam Sultan Sultan Malik Malik Al-Saleh. Al-Saleh atau pendirinya dari Samudra Itu Pasai. di itu lagi. Nggak usah, itu bukti peninggalannya saja yang ya, itu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri adalah kerajaan Samudra Pasai. Oke. Yang kedua, kerajaan apa? Aceh. Ya. Darussalam. Sambil menyimak di buku ya, sambil menyimak di buku. Jadi nanti langsung bisa menggaris bawah. Ya. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Aceh. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan dan pertamanya. pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Shah. Masa kejayaan, nah itu masa kejayaan di garis bawah. Langsung deh. Ya, makanya disimak. Masa kejayaan kerajaan Aceh tercapai dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Berbeda ya, Samudra Pasai dengan Aceh berbeda. Kalau Aceh itu masa kejayaannya oleh Sultan Iskandar Muda. Aceh memperluas wilayahnya ke selatan dan memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir Sumatera Barat sampai Indrapura. Aceh meneruskan perlawanan terhadap Portugis dan Johor untuk merebut Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda menaruh perhatian dalam bidang agama. Beliau mendirikan sebuah masjid yang megah, yaitu Masjid Baitur Rahman. Di bawah itu, Masjid Baitur Rahman. Sudah. Itu masjid peninggalan kerajaan Aceh, ya, bukan Samudra Pasai, walaupun letaknya sama. Tapi Masjid Baitur Rahman itu yang dulu kena tsunami, ya. Hanya satu-satunya masjid yang tidak kena tsunami yang Masjid Baitur Rahman itu yang di Aceh.
ya, Mangga Besar Lorong. Beliau juga mendirikan pusat pendidikan Islam atau budaya. Nah, Islam atau budaya. Atau budaya. Pada masa inilah di Aceh hidup seorang ulama terkenal. Nah itu Hamzah Fansuri di garis bawah. Hamzah Fansuri ya, ulama terkenal yang hidup pada masa kerajaan Aceh itu namanya siapa? Hamzah Fansuri. Hamzah itu apa? Hamzah kayak Nurul Jaya ya, Hamzah. Seni sastranya dalam kebudayaan masyarakat Aceh dipengaruhi oleh budaya agama Islam. Contohnya Nuruddin Ar-Raniri. Nah itu berdoa. Nuruddin Ar-Raniri menulis buku Bustanus Salatin. Ya, Bustanus Salatin ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri. Dan Hamzah Fansuri juga ada lagi menulis syair perahu, syair burung pingai dan Asrar al-Arifin. Ya itu Hamzah Fansuri di garis bawah lagi. Hah? Mana? Itu Hamzah Fansuri menulis syair perahu. Itu Hamzah Fansuri di garis bawah. Nah, itu kerajaan Demak. Denmark, bukan Denmark tapi Demak. Ya, nomor itu ada Demak. Nggak tahu. Nah, ya waktu Wali Songo itu kerajaan Demak, ya itu peninggalannya adalah ini apa? Pancir Agung Demak. Nah, kerajaan Demak atau Kesultanan Demak itu kerajaan Islam pertama dan terbesar di bagian utara Jawa. Didirikan oleh Raden Matah di garis bawah, Raden Matah di garis bawah. Pada tahun 1500 hingga tahun 1518. Raden Matah adalah putra dari Prabu. Oke, selamat datang Mbak Fania. Dibuka Mbak halaman 48 ya. Raden Matah adalah Prabu Brawijaya. Dari bawah lagi, Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya pada tahun 1518. Ya. Raden Matah wafat kemudian digantikan putranya yaitu Pati Unus di garis bawah lagi, Pati Unus. Raden Matah meninggal diganti Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang berani dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Karena keberaniannya itulah ia mendapat julukan Pangeran Sabranglor di garis bawah. Sabranglor? Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor garis bawah ya, itu belajar kalian. Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabranglor. Oke. Pangeran Sabranglor. Salah satu peninggalan bersejarah kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Garis bawah juga Masjid Agung Demak. Ya, didirikan oleh Wali Songo. Wali Songo ada berapa? 9. Ya, namanya juga Wali Songo ya, Songo kan sama. Ya, Wali Songo ada 9. Ya itu. Budaya masyarakat Demak bercorak Islam yang terlihat dari banyaknya masjid, makam-makam, kitab suci Al-Quran, peraturan pelanggan, Islam dan sebagainya. Sampai sekarang Demak terkenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Maka dalam sejarah Indonesia, Demak terkenal sebagai pusat daerah budaya Islam di Pulau Jawa. Ya, berarti kerajaan Islam terbesar di pantai utara Jawa adalah kerajaan Demak. Ya, kerajaan terbesar di Jawa, pantai utara Jawa adalah kerajaan Demak. Kerajaan Mataram. Lanjut ke nomor 4, kerajaan Mataram. Berdiri tahun 1582. Berbeda dengan Mataram kuno ya, Mataram Hindu ya beda. Ini Mataram yang Islam. Mataram yang Hindu itu dulu sebelum ini ya. Berdiri tahun 1582. Pusat kerajaan terletak di sebelah tenggara kota Jogja. Berarti Jogja di bagian tenggara. Ya. Yakni di Kota Gede. Para raja yang pernah memerintah di kerajaan Mataram itu di garis bawah Ki Ageng Pemanahan. Garis bawah. Pemanahan. Iya, Pemanahan. Pemanahan. Ya, Malioboro banyak sana ya. Panembahan Senopati. Garis bawah. Yang mana? Penambahan Senopati. Panembahan Senopati.
lagi. Banyak banget Ya. Panembahan Segap Rakyat, garis bawah lagi. Mas Bian sudah garis bawah? Sudah. Terus Sultan Agung, juga di garis bawah. Sultan Agung. Sulnya di sini Pak Guru. Iya. Di atas. Sebagai kerajaan Islam, hasil budaya masyarakat kerajaan Mataram dikeluarkan oleh Bank Islam. Salah satu hasil budaya kerajaan Mataram adalah penanggalan Almanak Jawa. Almanak Jawa merupakan hasil karya dari Sultan Agung. Tuh, Almanak Jawa di garis bawah. Almanak Jawa itu hasil karya dari Sultan Agung. Sama saja yang mana saja. Almanak. Ya boleh, dulunya boleh. Itu juga apa-apa. Sama saja. Almanak itu kalender, ya kalender Jawa itu diciptakan oleh Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Hasil budaya masyarakat Mataram Baru yang masih ada sekarang adalah adanya tradisi sekaten. Sekaten di garis bawah yuk. Sekaten. Sekaten di Yogyakarta itu. Di Yogyakarta. Iya. Mana tulis Pak Guru? Ya nanti. Sekaten di Jakarta dan Cirebon yang dirayakan pada setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ya, sekaten tidak ada di Jogja tapi di Cirebon. Peninggalan keraton di Jogja dan di Surakarta yang sampai sekarang masih berjalan yaitu berupa kesultanan lengkap dengan fasilitas peninggalan zaman Mataram Baru. Ya, oke, sekarang ya Kesultanan Cirebon. Nah, berikutnya adalah yang kelima, Kesultanan Cirebon. Sama, tapi bentuknya kesultanan. Coba dibacakan yuk. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon pernah dipimpin oleh Sunan Gunung Jati di garis bawah ya. Fathahilah juga garis bawah. Dan Panembahan Ratu 1 garis bawah juga. Aduh. Kesultanan Cirebon sebagai pusat agama Islam di Jawa Barat. Ya, yuk lanjut dibaca. 11 di keraton Cirebon berkembang kegiatan sastra seperti Suluk garis bawah tuh. Suluk, kakain, dan naskah kuno lainnya, yaitu garis bawah semua itu. Suluk, kakain, dan naskah kuno itu peninggalan dari kerajaan. Hah? Iya. Itu peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Nah, demikian pulau dari bidang seni bangunan dan seni kaligrafi berkembang di dan masing-masing peninggalan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan sekalipun di bawah pengaruh kekuasaan Hindia Belanda. Bahkan sampai sekarang hasil budaya masyarakat Kesultanan Cirebon seperti keraton, masjid, pondok, pesantren, naskah-naskah kuno, tradisi panjang, jimat, dan lain-lain masih tetap dipelihara dengan baik. Oke. Itu ya Kesultanan Cirebon. Para pemimpinnya itu adalah Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, ya Fathahilah, Panembahan Ratu 1. Tuh. Kesultanan Banten. Yuk dibaca yuk. Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di provinsi Banten. Beberapa penguasa Banten antara lain. Nah itu Maulana Hasanuddin di garis bawah. Penguasa Banten. Maulana Hasanuddin. Maulana Yusuf ya Pak? Ya, Maulana Yusuf garis bawah juga. Sultan Agung Tirtayasa di garis bawah juga. Masa Sultan Agung Tirtayasa dipandang sebagai masa kejayaan. Masa kejayaannya diperoleh oleh Sultan Agung Tirtayasa. Yuk. Didirikan pada masa pemerintah Sultan Maulana Hasanuddin, bangunan lainnya yang membuktikan kemegahan Kesultanan Banten yang kedua adalah bekas Keraton Surosowan. Tuh di garis bawah tuh, Keraton Surosowan. Garis bawah. Dikelilingi oleh tembok benteng tebal, luasnya 4 hektar. Berbentuk 4 persegi panjang. Benteng tersebut masih tegak berdiri. Dalam situs di Purbakalaan Banten ditemukan beberapa peninggalan Kesultanan Banten antara lain menara masjid. Nah itu menara masjid garis bawah. Masjid Pecinan Masjid Pecinan tinggi garis bawah juga.
Benteng Spelwijk. Ya Pak Guru. Iya, garis bawah juga. Meriam Ki Amuk, garis bawah juga, ya. Watu Gilang, Ya Pak Guru. ya. Dan pelabuhan Perahu Karangantu, bukan Karangantu, ya semuanya. Selamat datang Mbak Vina. Ya, dibuka Mbak IPS pelajaran halaman 48. 48 ya. Berapa? Ya, halaman 48. 48. Ya. Kita belajar tentang kerajaan Islam di Jawa ya. Sudah yang ke-7. Ini sudah yang ke-7. Ya, sambil menyimak aja. Nanti Pak Guru kalau menulis Pak Guru tuliskan di sini. 48. Kerajaan Goa, yang berikutnya kerajaan Goa. Kerajaan Goa Tala terletak di Somba Opu, Makassar. Sulawesi Selatan. Raja Goa bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa Daeng Loh, Raja Goanya. Raja Goanya di garis bawah. semuanya semuanya. Ya, Raja Goa Daeng Manrabia atau Sultan Alauddin. Daeng Manrabia ya Bro. Daeng Manrabia juga di garis bawah. Alauddin. Ya, Sultan Alauddin juga di garis bawah. Dan Raja Talo yaitu Nah, Raja Talonya itu juga garis bawah tuh. Karaeng Mato Aya. Itu juga di garis bawah. Karaeng Mataya. Ya, atau Sultan Abdullah Awalul Islam. Menyatakan penggabungan dua kerajaan menjadi dui tunggal, jadi satu. Raja Goa sendiri, Raja Talo sendiri, akhirnya bergabung menjadi satu. Ya, terkenal dengan nama Goa Talo. Raja yang terkenal adalah Hasanuddin, itu di garis bawah. Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu yang ada di gambar pahlawan yang ada di uang berapa? Ini Ya, uang berapa? Ada di uang berapa? Uang 1000. uang 1000. Iya, uang 1000 itu ada gambar Hasanuddin megang parang ya, megang parang seperti ini. Terus mana lagi nih? Karena ketegasannya Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Tuh, di garis bawah. Ayam jantan dari timur di garis bawah. Kesultanan Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang berdiri pada abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin. Tuh, Raja Zainal Abidin di garis bawah. Rajanya ya. Enggak. Ya, Raja Zainal. halaman 49 Mas Ganes. Zainal Abidin adalah murid dan Sunan Giri di Kerajaan Demak. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai Raja Ternate. Ternate mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Sultan Ba'abullah. Tuh di garis bawah. Sultan Ba'abullah ya. Sultan Ba'abullah bersama Raja Ternate menggagalkan perlawanan besar terhadap Portugis. Dalam perlawanan ini mendapat dukungan dari Tidore sehingga Sultan Ba'abullah berhasil mengepung benteng selama 5 tahun. Hal ini menyebabkan pasukan Portugis kekuatan Dolan Makalan dan menyerang kepada Ba'abullah. Wilayah kekuasaan kerajaan Ternate sampai ke daerah Filipina bagian selatan. Bersama ini pula penyebaran Islam sampai ke wilayah Filipina Bagian selatan. Sehingga sampai sekarang penduduk Filipina bagian selatan banyak memeluk Islam. Nah itu penduduk Filipina bagian selatan tuh banyak memeluk Islam karena berkat dari Sultan Ba'abullah. Ya, Sultan Ba'abullah ya. Oke, yang baru bergabung Mas Ganes bisa dibuka halaman 49. Ya, halaman 49. Ya, Kesultanan Tidore yang terakhir Sultan Tidore. Adalah kerajaan yang berpusat Di kota Tidore, garis bawah itu. Tidore, Maluku Utara. Tidore. Ya. Tidore, Maluku Utara di garis bawah.
Oke. Indonesia sekarang. Sultanat Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa kemerdekaan. Sultan Nuku garis bawah juga. Sultan Nuku di garis bawah. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet dan waspada. Saat itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh petugas Spanyol. Belanda maupun Inggris sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, sebagai Halmahera, Raja Ampat, dan sebagian Papua pengganti Sultan Nuku adalah adiknya Sultan Zainal. Nah itu di garis bawah, Sultan Zainal Abidin di garis bawah. Giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali Kepulauan Maluku. Oke, sudah selesai ya. Tinggal isian. Oke, itu tadi sepintas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya. Oke. Bawa buku tulis? Bawa ya. Oke. Sekarang coba kita ringkas coba ya. Coba kita ringkas. Coba kalian nanti meringkas. Di LKS boleh pakai rumusnya. Isiannya nanti kita meringkas dulu kerajaan Islam di Indonesia. Ini apa sih? Bukan. Ya, coba dari penjelasan tadi, coba kalian ringkas kerajaan, ringkasannya. Ringkasan kerajaan Islam di Indonesia. Ini dibuat sendiri. Pertanyaannya bukan di LKS, tapi ini coba kalian kerjakan sendiri. Ya boleh, nanti kerjasama boleh ya. Yang pertama kerajaan apa? Samudra Pasai. Ringkasan itu apa dulu? Sebentar, Samudra Pasai. Ringkasan itu diringkas ya dari kerajaan itu kalian cari yang penting-pentingnya ya. Contohnya kerajaan Samudra Pasai, yang pentingnya apa coba tadi? Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nih. Kerajaan Islam pertama Samudra Pasai di Indonesia. Cari hal-hal yang penting dari kerajaan ini, ya, sesuai dengan tadi bacaan. Letaknya. Ini nomor 2. Ini kan baru 1, itu ada 9. Tidak. Nanti ada 9, ya. Cari hal-hal yang penting tentang satu kerajaan Samudra Pasai. Contohnya ini contohnya. Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terus hal yang penting lagi, rajanya. Oh, lokasinya dulu, lokasinya. Sekarang tanggal berapa dulu? Tanggal 5, apa 6 ya? 6 ya? 6. Terletak di mana itu? Kota Blok Sewu. Ya, contohnya ditulis. Nanti kalian kerjakan seperti ini ya. Ini ada informasi kerajaan Islam pertama di Indonesia, adalah Samudra Pasai. Terus kemudian letaknya di mana? Letaknya di Kota Lok Sumawe. Terus pendirinya, pendirinya siapa? Marak Silu. Pendirinya Marak Silu. Bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ya, peninggalannya
peninggalannya berupa keraton, batu nisan, masjid, Guru. kesusastraan, makam raja Islam. Nah ini, nanti kalian cari ini ya. Yang pertama adalah letaknya. Masing-masing kerajaan letaknya beda-beda ya. Letaknya, pendirinya siapa, terus peninggalannya. Cari 3 saja di buku ya. Sampai berapa? 9 kerajaan itu baru 1. Selamat datang Mas Dimas, pakai laptop ya? Ya, sudah berganti. Oke, yuk sekarang kalian kerjakan. Coba Pak Guru share screen dulu ya. Coba yang online ada Mbak Fania, ada Mbak Vina, ada Mas Ganes, ada Mas Dimas. Kalian juga ikut mengerjakan ya di buku tulis boleh. Pusing kenapa? Pusing karena buang. Ya nggak banyak enggak loh. Ya Berarti yang nomor kerajaan Samudra sudah saya Pak Guru. Udah Samudra Pasai. Kerajaan Aceh ini kau cari letaknya di mana, pendirinya siapa, peninggalannya apa. Oke. Ya harus dibaca. Ini apa Guru? Ya. Itu namanya meringkas, mencari hal-hal yang penting. Kerajaannya ini kerajaan Islam. Sebentar. Berarti Sudah terlihat ya share screen-nya Pak Guru ya, Mas Dimas, Mbak Vina, Mbak Fania? Sudah. Bentar, Sudah. dia lagi over nih. Ya, kalian kerjakan ya, meringkas. Kalian meringkas dari kerajaan-kerajaan Islam. Itu ringkasannya berupa letaknya ada di mana. Ya, ini Pak Guru ketikkan ya. Sebentar, lagi loading. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 47 itunya apa bacaannya? di kota ya Pak? Iya, letaknya di mana? Ringkasan kerajaan Islam di Indonesia. Kenapa? Tulis. Iya ditulis di buku tulis. Ya, itu baru satu kerajaan. Nah, kurang sampai 9 kerajaan. Mas Bian boleh itu kerjasama sama Mas ini, Mas Ahyan. Boleh kerja kelompok, tapi maskernya dipakai ya. Oke. Halaman 47. Kalian meringkas semua kerajaan yang ada di Indonesia yang kerajaan Islam. Ya, cari pendirinya siapa? Pendirinya Pak Guru. Pendiri. Ya. Garis bawah. Enggak ditulis. Ini ringkasan kerajaan Islam di Indonesia. Kan ada 9. Yang pertama adalah Samudra Pasai.
Kerajaan Pendirinya. Samudra Pasai. Ya. Di Boko, Pak Guru. Kenapa? Di Boko. Ya, di buku tulis. Kerajaan Samudra Pasai. Kalian cari yang penting-pentingnya. Contohnya letaknya. Pendirinya itu siapa? Siapa yang mendirikan kerajaan itu? Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada di situ, berarti dikosongi ya. Kerajaan Samudra Pasai itu, misalnya kalian nyari letaknya, terletak di kota Lok Sumawe. Tuh letaknya, ya. Terus kemudian yang letak pendiri nggak apa-apa, ada bacaannya. Pendirinya siapa? Marasilu. Iya, bergelar Sultan Malik As-Saleh. Hah? Bentar, ini walah katanya habis. Pak Guru. Guru. Guru keluar ya.
Joko Pak Guru keluar. Ah, aku sama lagi. Aku cek putih. Pak Guru, Mbok Pak Guru keluar. Ya. Iya kok. Mau lihat aku Google Maps.
Ya, maaf nih. Waduh, laptopnya mati. Ya, oke. Ini aja wis. Ya, sekarang kita tulis ini aja ya. Nah, ini aja. Kelihatan nggak itu? Enggak. Enggak, Pak Guru. Enggak kelihatan. Kelihatan. Belum sedikit. Sini jelas. Ya, seperti ini. Nah, lihat. Ya, oke. Tugas kalian meringkas kerajaan Islam di Indonesia. Ada berapa kerajaan Islam di Indonesia? Ada 9 ya. Ya, ada 9. Nah, ini ringkasannya. Salah satu contoh ringkasannya. Ringkas. Ya. Ringkasan apa Pak Guru? Nah, ini ringkasan kerajaan Islam di Indonesia. Nah, dan tugasnya adalah meringkas ya kerajaan Islam di Indonesia. Kan ada 9 ya. Kalian cari ini. Nah, pendirinya. Baik Pak Guru, gambarnya. Kan ada berapa? Ya kelihatan. Dua. Pak Guru. Ya? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan? Masih kelihatan lagi? Terbalik. Kebalik. Terbalik ya? Ya. Kebalik ke kiri. Ya, terbalik. Ini harusnya seperti itu lagi, kebalik lagi. Ini. Begini jelas? Ya, tapi itu jelas kurang. Enggak kelihatan. Yang screen-nya Pak Guru tenang keluar. Pak Guru mati. Oh. Oke ya, nggak apa-apa. Ya, kamu doa, kamu kerjakan sendiri. Masa kita nggak bisa, itu nggak bisa. Apa yang penting video? Klik gitu. Nah, ini. Nah, ya. Sebentar. Lihat ya. Sayang. Ya, ini. Pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Ya, kalian ya. Dan pendirinya siapa? Dicari.
dan juga peninggalannya apa saja. Itu ya, dari 9 kerajaan Islam di Indonesia, kalian cari ini letaknya di mana, pendirinya siapa, sama peninggalannya apa saja. Burung ya? Oke, Pak Guru ya. Oke. Terletak di kota. Pulau. Sudah. Belum Pak Guru. Oh, belum. Ya, Pak Guru. Oke. Ya, siapa peninggalannya apa saja. Nah, terus kalian cari juga ulangan sama saja. Kerajaan yang kedua adalah kerajaan Aceh. Terletak di mana itu Pak Guru, nggak kelihatan. Ini di kota Lok Sumawe, di buku ada, di buku ada. Lihat di buku ya, di halaman berapa? 47 ya? Ya, halaman 40. Halaman 7. Kalian cari letaknya, kalian cari pendirinya siapa, peninggalannya apa. Terus ada kerajaan Aceh juga sama, kalian cari letak, pendirinya, peninggalannya. 3 sampai 9. 9 itu kerajaan apa itu? Kesultanan Tidore. Nah, sampai 9 ya. Kalian kerjakan seperti ini. Letaknya, dirinya, peninggalannya. Ya. Sampai 9 kerajaan coba kalian cari. Kalau nggak ada kerajaannya, Kesultanan atau kerajaan sama saja. Kesultanan atau kerajaan sama saja ya. Ini baru kerajaan Samudra. Letak pendirinya, peninggalannya. Kalian cari sampai 9 kerajaan atau kesultanan. Ya, 9 kerajaan atau kesultanan. Sesuai dengan ada di buku. Di buku ada itu. Oke, ada pertanyaan yang online? Nggak ada. Ada. Oke, sip. Kan ya, di sini boleh. Oke, sip. Selamat mengerjakan.
Sekarang tanggal oh, Mas Farid ada berapa? Ya. Kalau pendirinya nggak ada, ya. Rajanya boleh. Ya, Sultan Raja kan sama saja. Ada di satu aja. Apa ya? Masih bisa ya? Ya, mau ngomongin nama kok. 5. Ya. Aceh ada. Apa saja? Berarti ya, nggak usah nggak apa-apa. Jadi apa? Ada 8 ya, Pak? Ya? Nomor 6. Nama pria. Iya. Kenapa? Peninggalan ada? Ya nggak usah. Nggak apa-apa. Sumpah dulu. Ya, gimana Mas Dimas? Baterai laptopnya habis jadinya keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Guru. Ya, Bapaknya. Pendirinya kerajaan Aceh siapa? Kerajaan Aceh, oh Mas Ganes ya. Kerajaan Aceh itu cari letaknya. Letaknya di mana? Ada kan ya di situ ya letaknya kan? Ya, tinggal pendirinya. Pendirinya itu sama dengan sultan pertamanya, boleh.
Ada kan sultan pertamanya itu? Ada. Sultan Ali Muhayyad Shah. Itu aja nggak apa-apa ya. Sultan. Peninggalannya juga ada itu, ada seni sastra. Peninggalannya seni sastra. Pak Guru, pengertiannya nggak ada tentangnya apa Pak Guru? Tentang siapa? Bukan. Banten. Ya. Ada itu? Di provinsi ada di provinsi. Jangan. Mas Dian kembali berapa Mas? 2000 ya Mas? Ya, ini udah ada. Ya. Ada. Banten ya? Peninggalannya susunan Ada itu di bawah tuh. Menara, masjid, tuh kan banyak tuh yang Pak Guru, pendirinya Mulai Hasan Iskandar. Ya. Pendiri atau raja pertama? Boleh. Raja yang pertama. Nah, itu kan banyak ya. Apa sih kok? Pak Guru, Ya. Gimana Mas Ganes? peninggalan kerajaan Aceh cuma satu tok ya Pak Guru? Ya, satu dok, boleh. Ya, adanya satu-satu saja ya. Dibaliknya Pak Guru. Boleh. Pelan ya, kalau capek start dulu boleh. Yang ini udah rasa balancing belum? Belum. Oh belum ya? Ya, beneran nih. Kalau baru ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa anak mau pojokan? Langsung ini ada Pak Guru. Hah? Langsung Lah ngapain kamu sini kerja? Ngapain kamu mojok dewek kan? Kancane setan malah mau. Sudah pada makan semua kan ya? Udah. Ya, nanti makan dulu, makan jajan boleh. Ya, nanti. Pemerintah Pak Guru. Kenapa?
Maksud takut, ngapain takut dong baca? Ya, sambil makan sambil makan boleh. Bang Guru, Ada yang belum? Sudah semua? Ada yang ingin poster lagi? aku sudah. Ini pakai apa? Ini baru ya. Namanya poster. Ada yang sudah bikin poster? Ya, ini posternya Mbak Aruna nih, ya. Yang lain juga di itu ya, di Membuat ibunya bukan ditekan. Ibunya. Rasanya apa? Enak ya? Enak loh. Jangan di sini. Loh, ya jangan salah-salah baik. Imutnya kenapa? Oh, ya. Pulau Sumatera. Yang online sudah belum? Ya, nggak apa-apa. Belum ya, oke. Pak Guru akan ya yang tidak berpendapat atau tidak mau bertanya di tematiknya ya, keberisian. Pak Guru juga matikan ini.
Sudah, Pak Guru. Sudah.
Pak Guru. Pak Guru. Hmm. Pak Guru. Pak Guru. Guru. Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru nggak ada. Pak Guru nggak ada. Lagi kemana kok? Ke kantor. Lagi ke kantor. Ke kantor. Lagi ngapa? Ke kantor aku nggak tahu ngapain. Disamper. Udah Pak. Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Bilang lagi. Guru. Pak Guru. Pak Guru nunggu. Kenapa? Sudah? Sudah. Oke. Belum. Yang sudah boleh istirahat dulu, silakan ya.
Jadi Sudah Pak Ya. Guru. sudah ya? Jam 9 Pak Guru. Iya, Mas Dimas sudah, Mbak Vina sudah, Mas Gane sudah, Mbak Fania sudah? Sudah ya? Oke. Iya, oke, kalau sudah. Ya, gimana Mas Dimas? Enggak Aku apa-apa. belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti ini sudah jam 9, nanti kalian yang belum selesai diselesaikan dulu ya di rumah. Nanti habis itu ya kita selesaikan saja ya. Karena online jam 9 misalnya sudah selesai. Pak Guru minta nanti buka Google Classroom ya, klik kehadiran seperti biasa. Kemudian nanti tugasnya juga dikerjakan ya, jangan lupa itu. Ini bagi yang belum selesai nanti selesaikan setelah pelajaran ini selesai saja, nggak apa-apa ya. Oke, Pak Guru akhiri saja pembelajaran yang online ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Silakan yang mau memimpin berdoa siapa? Mas Dimas sudah angkat tangan ya. Oke, Mas Dimas pimpin teman-temannya berdoa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fasri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw wa sabri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Sekedar informasi ya, besok yang hari Senin itu nanti Pak Guru set ulang jadwalnya ya, karena tempat duduknya harus sendiri-sendiri. Itu kemarin kita sudah menyiapkan ini ya, tempat duduknya semua. Nanti Pak Guru set untuk yang datang besok di nomor ganjil. Ya, nanti Pak Guru berikan jadwalnya saja yang besok berangkat dari Senin siapa? Ya, kenapa? Senin Kenapa, Mbak jadwalnya Alvina? kelompok A apa kelompok B? Ya, nanti Pak Guru informasikan di WA saja ya, biar cepat. Ya, kalau Google Classroom nanti nggak ada yang buka. Oke, nanti ada pengumuman dari Pak Guru. Nanti Pak Guru set lagi jadwalnya mulai Senin, karena Senin kita ada pemantauan dari gugus COVID-19 ya. Jadi protokol kesehatan harus dijalankan. Bagi yang besok berangkat, ya jangan lupa harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan juga kalau sudah masuk tidak boleh keluar kelas ya, karena besok kedatangan gugus COVID hari Senin ya. Gugus COVID-19 kita harus patuhi. Jangan sampai ada temuan nanti kita bisa daring lagi kalau ada temuan. Ya, temuan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, begitu dari Pak Guru. Jangan lupa nanti habis ini buka Google Classroom, klik kehadiran, dan juga tugasnya IPS diselesaikan seperti biasa. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat bermalam minggu. Selamat berlibur. Ya, sampai ketemu kita hari Senin. Ya, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, Terima kasih. terima kasih.